bersama sekolah idaman, berjuang demi masa depan, bersama pesantren impian SMP Bilter selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa bi rahmatihi tughfarud dzunub was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumat zatika fi kulli waqtin wahin. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh yang rawuh, yang sungguh sangat saya muliakan, utamanya panjenenganipun Romo Ki Haji Marzuki Mustamar yang informasi terakhir tengah dalam perjalanan menuju tempat ini. Juga yang kami muliakan panjenenganipun Romo Ki Haji Abdus Salam Mujib. Beliau Rais Suriah Nahdlatul Ulama Sidoarjo, dan saya salah satu orang yang dipercaya untuk membantu beliau. Juga yang sangat saya hormati Pak Ari, Kepala Dinas Perpajakan, yang tadi rawuh kok nggak kelihatan. Mana Pak Ari? Mesti bolos di belakang. Itu kelihatan dari jalannya, jarak 1 kilo itu Pak Ari kelihatan. Moga-moga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Pak Camat, ini teman saya, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, yang senantiasa kalau pesantren punya hajat, beliau senantiasa menugaskan anak buahnya untuk memastikan pesantren aman, kata beliau. Terima kasih kepada beliau bertiga. Pak Tirto, tadi Pak Tirto rawuh tadi.
Kepala Dinas Pendidikan yang selalu saya minta nasihatnya. Nah ini Pak Tirto di belakang. Ini wisuda yang luar biasa. Karena kecuali Bupati, Suriah Nahdlatul Ulama, juga banyak kepala dinas yang rawuh. Kita doakan Pak Tirto, doktor, senantiasa diberikan kesehatan. Beliau adalah teladan seorang pembaca sekaligus penulis. Jadi karya-karya beliau banyak yang sudah bisa kita baca. Teladan bagi santri, kalau pengen pinter, hukumnya wajib untuk membaca. Pak Sigit sejak dulu menjabat sampai hari ini senantiasa rawuh dalam acara-acara resmi. Dari Kemenak beliau berhalangan hadir, tapi mengutus kepala bidang pesantren yang rawuh juga di depan kita. Pengurus Nahdlatul Ulama MWC Krian yang baru, yang seger nih. Karena kemarin waktu konferensi saya juga ikut datang. Pak Haji Muhaimin sebagai tanfidiyah yang baru. Dewan Syukuronya masih produk lama ini, karena tidak tergantikan. Oke, selamat untuk pengurus MWC yang baru. Kemudian Sekjen cabang Nahdlatul Ulama alhamdulillah berkenan rawuh. 4-5 hari lalu juga ketemu dengan saya. Akan mampir ke sini kalau pas ada waktu. Alhamdulillah hari ini bisa mampir dan berdoa. Nanti saya harap para tamu sebelum ramah tamah, saya ingin ngajak tawaf di sini, karena orang-orang yang rawuh ini adalah orang-orang yang doanya mandi. Hanya saya tawaf jalan melihat pesantren sambil nanti jalan menuju sana, kira-kira 100 meter lah. Kalau enggak 100 meter ya 400 meter lah. Sekaligus untuk menguji seberapa jauh daya tahan kita. Kalau 200 meter sudah enggak kuat, nanti siapkan kursi roda. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bu Dokter, makasih. Ini Dokter Gigi yang dulu pimpinan Rumah Sakit Yapalis, dan beliau luar biasa karena mengabdi di pesantren kita. Bukan hanya beliau, sak anak-anaknya, sak koncone anaknya, luar biasa. Kalau saya ketemu dengan orang yang mengabdi itu sungkan, karena orang yang mengabdi pasti punya keyakinan terhadap karunia Allah, dan orang seperti itu malati, sekaligus dungane mandi. Maka pesantren kita menjadi pesantren yang berkah karena banyak di dalamnya adalah orang-orang yang mengabdi. Beliau yang memeriksa giginya santri itu, terutama santri putri, paling takut kalau giginya rusak. Maka di praktek dokter gigi sana, santri putih yang paling banyak, betul? Pengen semuanya giginya miji timun. Terima kasih Bu Dokter. Juga ibu-ibu yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, juga bapak-bapak yang tidak bisa saya sebut satu persatu asmanipun tanpa mengurangi rasa hormat. Wisudawan, wisudawati yang sangat saya banggakan. Tadi saya sempat melihat satu persatu ya, dan luar biasa ya, nggak ada yang jelek itu, kadang-kadang putih-putih. Ini santri ala mana apa bukan gitu. Karena setiap hari saya gregetan, setiap hari, hampir setiap hari saya gregetan melihat anak kelas 3 baik SMP maupun aliyah. Sudah kumuh, terus ndeleh klambi nanggone
centelane gak gelem, mangkel aku. Tapi tadi saya lihat satu persatu, celananya, bajunya, wajahnya, rambutnya, kopiahnya. Hanya satu tadi yang gak pakai kopiah. Kemana kopiahnya satu deh? Paling ketinggalan. Kok saya punya harapan anak-anak dengan model seperti itu, seperti yang disampaikan Bupati tadi, anak yang siap berkompetisi lah. Anak yang punya peluang untuk memberikan dharma bakti kepada agama, bangsa dan negara ini. Maka saya kemudian mikir, wisuda 2022 ini coba ditandai. Kira-kira 10 tahun lagi mereka sudah punya anak atau belum? Oh, bukan. 10 tahun lagi mereka sudah doktor atau belum? Karena yang rawuh ini ada dokter Pak Tirto. Yang rawuhnya tentu bukan kebetulan. Allah juga yang merawuhkan beliau di tengah kesibukannya beliau, walaupun beliau tidak akan menyampaikan 1-2 kalimat, tapi rawuhnya beliau pasti memberikan energi dan uswah kepada kalian bahwa yang rawuh kali ini adalah kepala dinas pendidikan yang doktor. Tentu ini sekaligus Allah juga berharap pada kalian para wisudawan di kemudian hari untuk menjadi seorang doktor, bukan dokternya, tapi pengetahuan dan ilmunya itu yang paling penting. Karena para santri, kalian sekian tahun di pesantren Al-Amanah untuk mencoba mendapatkan warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mewariskan kepada kita dan kalian itu berupa harta benda, berupa kedudukan, tapi mewariskan kepada kalian adalah ilmu dan akhlak. Paling tidak kalian 3 tahun, 6 tahun atau 7 tahun di sini, kalian mencoba mendapatkan warisan ilmu dan melatih akhlak itu. Kalau 2 hal ini kamu pegang, kamu terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat kalian, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Karena pasti Allah akan memberikan jaminan tentang kehidupan yang baik. Kehidupan pribadi kalian, keluarga kalian, anak-anak kalian, juga keturunan kalian. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Para bapak, hadirin para wisudawan yang sangat saya muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya tidak seperti biasanya menyampaikan nasihat yang panjang, karena nasihatnya dari Bupati tadi pendek, tapi sebenarnya balik sudah cukup sempurna, memberikan ayat-ayat U23. Ini luar biasa, ini tidak menyebut ayat Al-Quran, tapi ayat U23 ini kalau nggak cerdas nggak ketemu ini. Memang betul ketika U13 sampai U19 kelompok umur maksudnya, anak-anak sepak bola nasional itu selalu berprestasi, tapi selebihnya itu selalu gagal, kata beliau, karena mulai mengerti tentang dunia. Ketika dunia sudah menempati sebagian besar ruang hati kita, sehingga hidup kita terbimbing oleh kecintaan kita terhadap dunia, fangtadiri sa'ah, mulailah datang kehancurannya. Maka hati-hati tentang dunia, karena ketika ruang hati kita sudah sebagian besar ditempati oleh dunia, maka Allah tidak hadir di sana. Padahal kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita sangat kita perlukan, karena perjalanan yang singkat di dalam kehidupan ini yang digambarkan oleh para ulama sebagai sekadar mampir guyu, atau sekadar mampir ngombe, atau sekedar berwisata. Dengan cepat kita akan kembali ke rumah kita masing-masing.
Di dalam kitab yang kita pelajari, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bab-bab yang terakhir, insya Allah di bab yang terakhir itu muasyarah ma'al khaliq wa ma'al khalqi. Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, juga bersahabat dengan sesama. Dua hal yang sangat penting yang menentukan keberhasilan kita. Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, ada satu teman yang tidak berpisah dengan kita pada saat kita bepergian atau pada saat kita di rumah, pada saat kita sendiri, pada saat kita berkumpul dengan orang banyak. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi menyebut satu hadis, ana jalisun mu'aman zakaroni, aku menjadi teman tempat duduk, teman duduk bagi orang yang mengingatku. Diterjemahkan oleh para ahli hadis, para ulama, Allah akan hadir membuka tangannya, mengampuni dosa kita, memberikan solusi dari persoalan kita, memberikan jalan keluar terhadap problem kita, memberikan pertolongan dari kesulitan kita sepanjang kita ingat kepadanya. Maka sering dalam ngaji-ngaji saya ingatkan kepada kalian, kalian akan mendapatkan sesuatu sebesar keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau di dalam bab itu, kalau kamu tidak bisa meninggalkan teman-teman duniamu dan mengambil satu teman saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilih satu waktu di malammu atau siangmu, beberapa menit saja untuk berteman, untuk mengingatnya. Kelihatannya mudah dan tidak berdampak apa-apa di dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya mengingat Allah itu mengaktifkan energi organ yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita, para santri wisudawan, wisudawati, ada sesuatu yang luar biasa yang bisa membuka ketidakmungkinan menjadi mungkin. Sepanjang itu bisa diaktifkan. Salah satu cara mengaktifkan instrumen batiniah, instrumen rohani, itu adalah mengingatnya. Kelihatannya mengingat saja mudah, tapi banyak para pengikut thariqah yang di Indonesia ini cukup banyak yang muktabaroh, berlatih berpuluh tahun, itu tetap kesulitan untuk mengingatnya. Padahal ketika kita mengingatnya, itu mengaktifkan instrumen batiniah, ruhaniyah kita. Sehingga dengan instrumen itu kita menjalani segala sesuatu dengan sangat mudah. Saya mengalaminya kecuali membaca. Pesantren ini dirintis bukan karena pengetahuan. Para santri wisudawan, bukan karena saya seorang yang berilmu. Banyak di luar, apalagi di Sidoarjo, orang-orang yang alim. Bukan juga oleh harta benda. Saya dengan Bunyai datang ke Sidoarjo ini, yang sekadar makan 3 kali sehari tanpa ngutang, itu sulit. Satu saja di dalam keadaan semua tidak mungkin yang saya selamatkan adalah keyakinan. Di dalam kesendirian saya,
saya selalu matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah, aku hambamu. Hak engkau untuk menjadikan aku apa saja, menjadi seorang pengis, menjadi seorang gelandangan, menjadi orang yang sama sekali tidak punya arti, adalah hak sempurna engkau. Tapi izinkan ya Allah, sekali hidup ini saya bisa bermanfaat, bisa membuat sesuatu. Ketika engkau memanggil aku sewaktu-waktu, aku paling enggak bisa mempersembahkan sesuatu kepada engkau terhadap kesempatan sekali hidup yang engkau berikan. Itu tak simpan. Karena berkali-kali saya mencoba menyampaikan kepada orang yang saya anggap bisa menginspirasi dan memotivasi saya, selalu orang itu ngentai, selalu meremehkan, selalu menganggap kegedean karep. Nah, sejak itu saya sudah menyimpan itu rapat-rapat di dalam hati saya. Hanya saya percayakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pesantren yang saya mulai dari sebuah rumah yang saya kontrak, kemudian sekarang tumbuh berkembang menjadi seperti ini, dan sekarang usianya 30 tahun, akan kita tandai dengan peresmian Jonwangi 3 dan pembangunan di Jonwangi 4 di Keras. Jonwangi 2 sudah berjalan dengan baik di Wonosalam. Putri saya Zanuba Alfareni, tadi mana putri saya tadi? Oh ya, di sana. Itu putri saya yang paling cantik itu. Karena anak saya 5, beliau satu-satunya putri, jadi tidak ada yang menandingi. Dan beliau walaupun Al-Azhar, lulus di Mantingan Mumtaz, berkenan tinggal di desa di pucuk gunung saya, di pucuk gunung sana, dan bersusah-susah. Ini bukan karena saya punya ilmu dan bukan punya jaringan, juga bukan karena saya kaya. Tapi yang saya ingat adalah saya sempurna mencoba mempercayainya. Sehingga perkembangan pribadi kami, perkembangan pesantren ini, tanahnya dan bangunannya itu metik. Orang bertanya, sampean dapat dana dari mana? Ini pertanyaan yang salah mungkin. Karena dana mesti dari Allah. Soal Allah menggerakkan hatinya siapa, itu adalah hak Allah. Tapi metik begitu saja. Dulu ketika saya memulai membangun pesantren ini, para santri, kalian harus mendapatkan pelajaran ini. Tanah harganya 6 juta, kami tidak bisa membelinya. Ketika ditawarkan silakan dicicil, tetap saja tidak mampu membelinya. Tapi sekarang tanah yang 6 juta, itu 600 juta. Dan siapapun yang menawarkannya, pesantren akan membelinya. Dan sebagian besar kontan. Saya tetap seperti kemarin, duit saya tidak banyak. Alhamdulillah, ya rezeki sudah sampai Porong kira 25 menit lagi. Makanya saya akan bercerita sedikit. Sampai di mana tadi? Bukan karena harta, juga bukan karena uang. Sekarang bisa membeli metik saja. Yang di Keras itu kita beli 3 miliar. Ketika kita memulai membeli dan jadi, saya bersama Bu Nyai bingung. Wah, kalau 100 juta, saya yakin bisa telepon Pak Tirto. Pak Tirto tolong kirimin saya 100 juta. Pak Tirto yakinlah akan meminjamin saya. Kiai Salam juga pasti akan membantu saya. Tapi kalau 3 miliar itu persoalan lain. 3 nolnya 9, ini persoalannya. Dengan ibu kita bingung. Tapi ibu ini memang orang yang telaten. Jadi di kamarnya ibu itu duitnya banyak. Di bawah kasur itu
golek 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 100.000 dikumpulkan. Saya menang saja itu garu. Memang kalau saya tahu ngeluh juga. Kon utang sopo? Utang bank terlalu banyak tanda tangan. Akhirnya mau utang 3 miliar saja. Nanti sudah siap-siap banknya. Padahal banknya setiap hari ke sini. Mau utang 3 miliar saja. Kon nyiap nih agunane. Wah, itu sing sengsara ya. Akhirnya 3 miliar selesai. Mungkin dalam jangka 1 bulan. Subhanallah. Maka para santri ketika saya menyapu jangan diguyu. Para wali santri kalau ke sini kalau saya nyapu atau WC, kamar mandi, jangan diguyu. Itu bukan karena apa-apa. Saya ingin memastikan jangan sampai saya menjadi orang yang kufur nikmat. Karena kecenderungan orang itu kalau diberi hari ini, kemudian besok diberi lagi, pemberian hari ini lupa. Bahkan mungkin dikecilkan, hari ini diberikan tanah 100 meter, besok diberikan 1 hektar, yang 100 meter ini kita lupakan, kemudian kita sepelekan, ujungnya tidak kita syukuri. Padahal syukur itu min maqamatis salikin. Kedudukan orang yang sedang berjalan menuju Allah. Hampir mustahil orang itu sampai kepada Allah kalau orang itu tidak punya karakter kebiasaan syukur. Dan syukur itu enggak mudah karena Allah sendiri yang mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyas syakur. Karena apa? Ya seperti tadi. Ketika kita diberikan sesuatu dan diberikan yang lain, itu yang lama itu lali. Padahal pemberian Allah itu wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Enggak pernah bisa menghitungnya. Kita terlalu banyak lupa. Untuk menutupi itulah saya memastikan menyapu setiap hari. Menyirami setiap hari. Untuk memastikan bahwa nikmat yang dulu diberikan saya ingat. Karena hampir seluruh yang diberikan Allah ini ada sejarahnya. Ada sejarahnya yang kadang-kadang mengguncangkan jiwa. Bayangkan misalnya ada satu tanah, pemiliknya adalah kerja di sini, seluruh keluarganya kerja di sini, tapi melarang tanahnya untuk dibeli di pesantren. Apa gak mengguncangkan jiwa? Cek yo kebangetan. Padahal regane pesantren itu jauh lebih yang lain. Pesantren ini mampu membeli dengan harga yang jauh dari pengembang. Tapi kok gak gelem kalau dituku pesantren. Mengguncangkan jiwa seperti itu. Tapi saya yakin Allah itu memang seringkali ya muqallibal qulub. Allah itu salah satu tradisinya adalah ngopek-ngopek hati. Dan kita harus telaten untuk tetap sabit ala dinik agar hati kita ini tidak mudah terbolak-balik. Akhirnya memang dibeli orang lain, tapi orang lain itu kemudian ngomong kepada saya, jangan beli saja nanti atas nama saya. Sehingga pemilik itu jadi kaget loh, kok dibeli pesantren. Tanah yang kita tempati ini tanah yang sudah dibeli oleh pengembang. Oleh pengembang sudah dikapling, dipetak-petak, sold out, sudah terjual. Logikanya sudah terbang tanah itu. Para hadirin, saya sendiri juga sudah nggak mikir, oke lah kalau tanah ini habis, saya bisa beli tanah di luar sana. Yang nggak ngerikan saja. Tapi sekali lagi, Allah mungkin nggak rela kalau tanah itu dibeli oleh orang. Maka dengan rekayasa Allah, tanah yang sudah dibeli oleh developer dijual kepada masyarakat, ratusan penjual, itu bisa kembali kepada pesantren. Tanpa harus saya keluar dari pesantren ini untuk ngurus segala sesuatunya. Yang bayar, yang ngurus sertifikat, yang menghadiri di pengadilan, dan seterusnya enggak. Yang repot ya Kajirwan itu. Dia pasukan khusus. Dia yang ngurus semuanya.
Pokoknya dia ahli urus-urus lah. Tanpa harus bingung. Nah, oleh karena itu sampai hari ini para santri, bekal yang saya ingin berikan kepada kalian adalah satu hadis. Hadis ini diberikan oleh Rasulullah SAW kepada misanannya, dan misanan itu masih kecil, yaitu Ibnu Abbas. Hadis ini tertulis di dalam kitab Arba'in Nawawi, dulu pernah kita pelajari. Kalimatnya yang pertama, jagalah Allah, maka Ia akan menjagamu. Ini bukan hanya saya yakini, jagalah Allah, maka Ia akan menjagamu. Jagalah kehadiran Allah di dalam hatimu. Jangan terlalu banyak berteman dengan selain Allah. Bertemanlah dengan Allah selalu dan letakkan Allah di mahligai paling penting di ruang hatimu. Selalu. Maka kamu akan mendapatkan Dia bukan dalam teori, tapi nyata. Dalam pertolongannya, nyata dalam kehadirannya, nyata di dalam solusinya. Sehingga kamu tidak perlu lagi tentang bagaimana nanti. Karena Allah akan memberikan solusi dari setiap persoalan kamu. Akan membuka kemungkinan dari segala ketidakmungkinan. Ikhfadillah yakhfadka. Kemudian diulang oleh Rasulullah, ikhfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, jagalah namanya di dalam hatimu, jagalah syariatnya, jagalah hukum-hukumnya. Bukan karena kamu sungkan kepada kiaimu, bukan sungkan kepada ustadzmu, bukan sungkan kepada masyarakatmu, tapi sungkanlah kepada Allah. Kalau kamu berdua, yang ketiga Allah. Kalau kamu bertiga, yang keempat Allah. Yang kamu keempat, yang kelima adalah Allah. Lebih dari itu Allah menjadi salah satu, kurang dari itu Allah menjadi salah satu. Kalau itu kamu yakini, la takhaf wala tahzan. La takhaf wala tahzan. Itu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dalam hal akidah sudah sempurna karena mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kondisi tertentu muncul juga ragu. Rasul sampai mengatakan innallaha ma'ana. Gampang, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Jagalah Allah, jagalah peraturannya, jagalah hukum-hukumnya, jagalah syariatnya. Maka kamu akan mendapatkan Allah di depanmu. Yang ketiga, kalau kamu minta tolong, tenang dulu. Jangan berpikir tentang makhluk. Jangan berpikir tentang orang-orang yang punya kekuasaan. Tenang dulu. Mintalah tolong kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'id billah. Mintalah tolong kepada Allah. Jangan sampai muncul kalimat, bagaimana mungkin kamu minta tolong selain aku? Padahal hati mereka mungkin tertutup, sedangkan aku senantiasa terbuka. Kapanpun kalian minta tolong, aku dengar, aku catat permintaanmu. Dan aku kabulkan, tentu dengan caraku. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Yang keempat, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sumbangan apapun, jangan memohon kepada orang, jangan minta kepada orang. Bagaimana kalau kita membuat proposal?
ya jangan meminta. Tapi sampaikan kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Kalau kita diberi, ya semangatnya harus memberi. Saya menerima bantuanmu dalam rangka memberi kesempatan kepadamu untuk berbuat baik. Tapi jangan biasakan menjadi orang yang tangannya di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus ketimbang tangan di bawah. Ini bukan sekedar hadis yang artinya memberi lebih bagus, tapi itu motivasi agar senantiasa kita menjadi pemberi. Dalam rangka menerjemahkan itulah saya selalu membawa uang dimanapun, kadang laku, kadang tidak laku. Termasuk hari ini saya juga membawa uang, bukan untuk pamer. Ya tetap di saya keluar rumah walaupun malam hari kira-kira nggak ketemu orang, saku saya mesti naik duit, mbuh piro. Kadang laku, ada orang yang pantas diberi, alhamdulillah, kadang-kadang laku 20.000, 50.000, kadang-kadang juga 1 juta. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang berhari-hari duit itu tetap di saku, nggak laku-laku. Orang yang akan saya beri, sudah saya ancam datang, orangnya nggak ada. Memberi itu tidak mudah. Kalau Allah tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi seorang pemberi. Para hadirin